Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Pak Ferdi. Eh, jadi pada malam hari ini kami dari Grup 13 ingin mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang sudah kami teliti. Sebelumnya sudah kami sajikan dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya juga perkenalkan kelompok kami dari Grup 13. Nama saya Felix Surya Dharma. Nama saya Antoni Fernando de Suhardi. Nama saya Darren Christian Candi. Oke, jadi judul dari artikel ilmiah kami adalah peran anggaran pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Eh, jadi berikut adalah tabel konten yang sudah kami persiapkan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua itu kajian literatur atau landasan teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Oke, jadi ini adalah pendahuluan yang sudah kami persiapkan atau latar belakangnya. Jadi sebelumnya kami sudah persiapkan nih, kami sudah meneliti permasalahan apa yang ingin kami teliti dan sajikan kepada Pak Ferdi. Berikut adalah latar belakang yang sudah kami persiapkan, yaitu fenomena kenaikan anggaran, yaitu apakah anggaran pendidikan di Tangerang meningkat dari tahun ke tahun. Lalu, namun peningkatan ini belum sejalan dengan pemerataan kualitas pendidikan. Lalu juga masih ada terjadi ketimpangan, sebagian sekolah maju, tetapi sebagian lain terkendala fasilitas dan mutu pengajaran. Lalu ada beberapa masalah utama yang sudah kami persiapkan, yaitu adalah apakah alokasi anggaran yang besar itu benar-benar berkontribusi efektif terhadap peningkatan yang mutu. Lalu juga apa hubungan antara besarnya anggaran dan kualitas hasil pendidikan sudah jelas atau belum? Next. Lalu berikut ada beberapa bagian dari pendahuluan, yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalahnya adalah kesenjangan anggaran dengan kualitas. Lalu ada efektivitas alokasi anggaran. Apakah alokasi anggaran di negara Indonesia itu sudah efektif? Lalu ada faktor penghambatnya. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya itu agar kita mengetahui seberapa besarnya sih kontribusi alokasi anggaran itu terhadap pendidikan di negara Indonesia. Lalu ada untuk mengukur keefektivitasan anggaran. Lalu juga ada evaluasi dari anggaran pendidikan di negara Indonesia. Lalu manfaatnya yaitu ini bermanfaat bagi pemerintah jadi penelitian yang kami buat ini menjadi dasar evaluasi penyaluran anggaran. Lalu ada bagi sekolah untuk menyalurkan anggaran demi kompetensi guru serta fasilitas sekolah. Lalu bagi akademisi itu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Next. Berikut juga adalah landasan-landasan teori yang sudah kami persiapkan. Yang pertama yaitu anggaran pendidikan. Nah, secara simpelnya anggaran pendidikan itu adalah dana yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan melalui kementerian atau lembaga negara dan pembiayaan negara. Dan pembiayaan pengeluaran, sorry. Mencakup gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan guna membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu yang kedua, kami juga menggunakan teori human capital. Jadi pendidikan sebagai investasi terhadap sumber daya manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Burhanuddin tahun 2021, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan adalah investasi yang paling utama dalam modal manusia. Next. Selanjutnya, ada teori pemerataan kota. Pemerataan kota menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas. Waduh, ini ketutupan. Bentar, gue ulang. Gue baca dari HP aja deh. Oke. Selanjutnya, ada teori pemerataan kota. Pemerataan kota menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Ketika fasilitas dan pembangunan kota terbagi merata dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, maka cita-cita negara Indonesia dalam mencapai peningkatan kualitas bangsa dapat tercapai. Menurut Edward Soja di tahun 2010, penyediaan fasilitas sekolah yang merata di seluruh wilayah kota adalah syarat tercapainya kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Selanjutnya ada teori input dan output. Menurut Maidalena di tahun 2023,
Model input-output dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami hubungan antar sektor ekonomi serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Hubungan antara teori input-output dengan anggaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu bagaimana anggaran dialokasikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan input yang dimasukkan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, kita menggunakan teknik dan pengumpulan data secara wawancara kualitatif. Nah, narasumber pertama kami ada guru PKN dari SMA Mutiara Bangsa 1. Waktu dan tempat penelitian ada di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. SMA Mutiara Bangsa 1 Tangerang. Untuk narasumber kedua, kami mewawancarai Miss Irene, yaitu guru bimbingan dan konseling dari Sekolah Harapan Bangsa. Kami melakukan wawancara secara online menggunakan Google Meet di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Berikut adalah pertanyaan wawancara yang kami berikan kepada narasumber kami. Yang pertama, sejauh mana besarnya alokasi anggaran pemerintah mempengaruhi kualitas pendidikan daerah Tangerang? Yang kedua, menurut narasumber, bagaimana cara menilai efektivitas penggunaan anggaran pendidikan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir? Yang ketiga, aspek-aspek apa saja dalam pendidikan yang paling membutuhkan peningkatan anggaran? Yang keempat, apakah peningkatan anggaran pendidikan selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan? Yang kelima, bagaimana mekanisme pengawasan anggaran pendidikan? Menurut narasumber, apakah sudah transparan dan akuntabel? Keenam, menurut pengalaman narasumber, apakah ada program pemerintah yang menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan karena dukungan anggaran yang memadai? Untuk pertanyaan terakhir, menurut narasumber, hal-hal apa yang masih harus diperbaiki pemerintah dalam merancang dan menyalurkan anggaran pendidikan agar dampaknya lebih terasa pada kualitas pembelajaran? Selanjutnya, Oke, jadi ini ada hasil pembahasan dari hasil wawancara kita. Yang pertama itu ada dari Pak Supendi, yaitu selaku guru SMA Mutiara Bangsa yang mengajar PKN. Dia bicara kalau alokasi anggaran pemerintah sudah memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang. Dan juga beberapa program sudah cukup membantu kinerja sekolah, seperti dana BOS dan program PPG. Tetapi, menurut Pak Supendi ini, pengawasan anggaran pendidikan di negara Indonesia masih belum transparan. Eh, Bisa dibilang belum transparan karena banyaknya kasus kecurangan seperti korupsi Chromebook dan lain-lain. Next. Dan yang dan yang kedua ini ada dari Miss Iren. Miss Iren ini selaku guru dari Sekolah Harapan Bangsa. Menurut Miss Iren ini, tiga dasar utama kualitas pendidikan itu yaitu guru, fasilitas, dan kurikulum pendidikan. Terus menurut Miss Iren ini, keefektivitasan pengalokasian anggaran bergantung kepada kejelasan dan kebutuhan setiap sekolah. Jadi bukan yang dapat banyak dana dari pemerintah itu efektif, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan baru efektif. Pengawasan anggaran menurut Miss Iren sudah cukup transparan dari sisi laporan keuangan sekolah kepada pemerintah, karena pemerintahan memerlukan data keuangan yang jelas. Tetapi, masalah transparansi internal sekolah masih butuh kejelasan. Next. Oke, ini ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Menurut kami, alokasi anggaran pendidikan sangat penting jika dikaitkan dengan kualitas pendidikan. Dari data yang didapat, alokasi anggaran pendidikan meningkat dari beberapa tahun terakhir. Tetapi, nyatanya di lapangan, kedua hal tersebut belum berjalan lurus 100% sesuai dengan yang seharusnya, dikarenakan adanya beberapa faktor seperti korupsi, penyalahgunaan dana, dan kekurangan anggaran. Dan ada sedikit saran dari kami bahwa Menteri Pendidikan harus lebih tegas lagi dalam pengambilan keputusan dan penyaluran anggaran pendidikan, serta lebih ketat lagi untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pemerintahan dan sekolah seperti tindakan korupsi.
Next. Ini ada daftar pusaka. Next. Oke, jadi segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita pamit undur diri, dan jika kalian kalau mau nanya-nanya, boleh langsung di kolom komentar ya guys. Thank you, bye-bye. Thank you, guys. Yo, bye-bye. Oke.